Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiza Syah Firdaus dari Teknik Informatika Unpad, NPM 140810180042. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem terdistribusi untuk memenuhi ujian tengah semester. Sebelum kita jauh lebih dalam mengenai sistem terdistribusi, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu nih, apa sih sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna, sistem terlihat sebagai satu komputer. Yang dimaksud komputer otonom di sini yaitu, walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tetap berjalan. Selanjutnya, apa sih middleware ini? Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware juga memberikan fasilitas marselling, yaitu proses perubahan data dalam komunikasi menjadi bentuk yang siap dikirimkan melalui jaringan. Selanjutnya kita masuk nih, sistem terdistribusi sebagai sistem operasi atau middleware. Middleware mirip dengan sistem operasi, karena dapat mendukung program aplikasi lain, memberikan interaksi terkontrol, mencegah interferensi, dan memudahkan interaksi antar perhitungan pada komputer yang berbeda melalui layanan komunikasi jaringan. Middleware juga biasanya secara umum middleware itu digunakan di dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input ataupun output. Ini contoh dari middleware. Selanjutnya kita bahas nih, sifat-sifat sistem terdistribusi. Sifat-sifat sistem terdistribusi ini ada 7. Yang pertama, resource access and sharing. Yang artinya, setiap komputer dalam sistem terdistribusi dapat saling berbagi resource. Resource dapat berupa hardware, software, maupun data. Karakteristik ini juga yang menentukan siapa saja yang dapat mengakses sebuah resource dalam sebuah sistem terdistribusi. Yang kedua, ada openness. Openness adalah kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem dan harus mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga, ada konkurensi. Konkurensi berarti sistem terdistribusi berjalan ada banyaknya proses yang dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya yang keempat, ada scalability. Scalability memiliki pengertian bahwa sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen di dalamnya. Sesuai dengan banyaknya user yang menggunakan, pengembangan ini dapat dilihat menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama, sistem diperbesar secara ukuran, yang kedua, sistem diperbesar secara geografis, yang ketiga, sistem diperbesar secara administrasi. Selanjutnya yang kelima ada fault tolerance. Sistem terdistribusi tersusun dari banyak komponen berbeda yang dapat terjadi kesalahan. Kesalahan pasti terjadi dalam sebuah sistem. Entah itu disebabkan karena masalah jaringan, power supply, bencana alam, atau human error. Yang keenam ada heterogeneity. Heterogeneity berarti sistem terdistribusi dibangun oleh komponen yang bersifat heterogen atau memiliki jenis yang berbeda. Selanjutnya yang ketujuh, transparansi. Secara umum, transparansi di sini tidak berlaku untuk user biasa yang mengutamakan fungsionalitas. Namun, secara orang khusus, bagi seorang pengelola baik itu developer atau administrator, yang ketujuh ada transparansi. Secara umum, transparansi di sini tidak berlaku untuk user biasa yang menggunakan fungsionalitas, namun secara khusus bagi seorang pengelola, baik itu developer ataupun administrator. Berikut adalah beberapa jenis transparansi pada sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada akses, yaitu menyembunyikan bagaimana sumber daya diakses. Yang kedua ada location, menyembunyikan lokasi sumber daya. Yang ketiga ada migrasi, menyembunyikan bahwa sumber daya dapat berpindah lokasi. Selanjutnya, relaxation,
menyembunyikan bahwa sumber daya dapat berpindah saat sedang digunakan. Selanjutnya ada replikasi, menyembunyikan bahwa sumber daya direplikasi. Selanjutnya ada konkurensi, menyembunyikan bahwa sumber daya dapat dibagikan oleh beberapa user. Yang terakhir ada failure, fungsinya menyembunyikan saat terjadi kegagalan ataupun recovery. Selanjutnya, kita masuk ke tantangan sistem terdistribusi. Tantangan sistem terdistribusi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, heterogeneity. Dari banyaknya perbedaan ini, menjadi tantangan untuk menciptakan sistem terdistribusi yang optimal dengan semua perbedaan yang ada. Yang kedua, scalability. Saat sistem terdistribusi diperbesar, yang kedua ada scalability. Saat sistem terdistribusi diperbesar, akan muncul berbagai permasalahan karena bertambahnya user maupun komponen. Yang ketiga ada openness, yaitu sistem terdistribusi yang dapat dibangun harus dirancang agar dapat lebih mudah untuk dikembangkan tanpa mengganggu jalannya sistem. Yang keempat ada konkurensi. Saat data pada sistem terdistribusi diakses oleh banyak komponen secara bersamaan, sistem harus dapat menjaga data tersebut tetap tersinkronisasi. Yang kelima, security. Sistem terdistribusi yang dibangun harus dijaga keamanannya. Ada 3 komponen keamanan pada keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan informasi. Yang kedua ada integrity, menjaga perubahan yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada availability, harus dapat tersedia saat ingin diakses. Selanjutnya, yang keenam, failure handling. Saat terjadi failure pada satu komponen, sistem harus dapat mengatasi masalah ini sehingga kerja komponen lainnya tidak terganggu dan sistem dapat tetap berjalan. Selanjutnya ada pitfalls. Di sini ada 8. Yang pertama, jaringan dapat dipercaya. Yang kedua, jaringan aman. Yang ketiga, jaringan homogen. Yang keempat, topologi tidak berubah. Yang kelima, tidak ada latensi. Yang keenam, bandwidth tidak terbatas. Yang ketujuh, tidak ada biaya transport. Yang kedelapan, hanya ada satu pengelola. Selanjutnya, apa sih contoh sistem terdistribusi? Salah satu contohnya ada peer-to-peer. Torrent yang berbasis peer-to-peer network memungkinkan Anda sebagai seeder dan listener. Seeder adalah user yang telah menyelesaikan download file dan bertindak untuk membagi file kepada listener. Listener adalah user yang mendownload file tersebut. Selanjutnya, salah satu contohnya lagi ada internet. Internet dibangun dari beberapa komponen seperti protokol internet, yaitu TCP atau IP, alamat IP, dan lainnya. Terus, klien, server, dan server. Internet dapat diakses oleh banyak klien secara bersamaan dan dari tempat yang berbeda-beda. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.